Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triani Rizky Nurrahman dengan NIM 122450020. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas SSD, yaitu tugas individu mode 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang install dan library. Oke, pertama saya akan menginstal terlebih dahulu install package. Oke, ya, install package DSLR ini adalah perintah untuk menginstal paket DSLR yang mana singkatannya yaitu Introduction of Statistical Learning with Application in R, yang menyediakan dataset dan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk menerapkan teknik-teknik pembelajaran statistik dasar seperti regresi linier, regresi logistik, dan sebagainya. Paket ini sering digunakan untuk statistik. Oke, sudah sukses, lalu kita next ke install package. Yes. Oke, kita enter. Install package mesh ini adalah perintah untuk menginstal paket mesh. Paket mesh ini yang singkatannya adalah Modern Applied Statistics with Us, menyediakan fungsi-fungsi untuk analisis statistis multivariat, regresi analisis data survival, dan metode-metode lainnya. Ini biasanya untuk analisis lanjutan. Oke, sudah sukses. Next, kita install package. Lalu oke, kita enter install the package. Oke, install package reaper ini perintah untuk menginstal paket reaper, yang artinya string and binary representation, menyediakan alat-alat untuk mengontrol tampilan string dan representasi biner dari objek-objek dalam R. Paket ini sering digunakan untuk pengaturan output dan tampilan objek dalam lingkungan. Oke. Sambil menunggu, next kita install package. Install package ggplot 2. Oke, sudah sukses. Lalu kita install package ggplot 2. Install package ggplot 2 ini perintah untuk menginstal paket ggplot, yang mana adalah paket yang sangat populer untuk membuat visualisasi data di R. Ggplot ini menggunakan pendekatan grammar of graphic untuk membuat plot yang fleksibel dan menarik. Paket ini sering digunakan untuk membuat grafik yang lebih kompleks dan efektif dalam analisis data. Oke, sudah selesai install package-nya. Lalu kita membuat halaman baru, yaitu dengan memanggil lagi yang sudah kita install. Yang pertama yaitu library.
panggil. Nah, library ESR ini pemerintah untuk membuat paket ESLR ke dalam lingkungan R yang akan dibuat. Setelah paket ESLR dimuat, kita dapat menggunakan semua fungsi dan dataset yang disediakan oleh paket tersebut untuk menerapkan teknik-teknik pembelajaran statistik dan pemodelan data. Oke, next. Yaitu kita library mesh. Oke, kita enter. Pada library mesh ini merupakan perintah untuk membuat paket mesh ke dalam lingkungan R. Setelah paket mesh dimuat ini, kita bisa menggunakan semua fungsi yang disediakan oleh paket tersebut untuk analisis statistik multivariat, regresi, analisis data survival, dan metode-metode lainnya. Oke, next. Library. Oke, kita enter. Library refer ini merupakan pemerintah untuk membuat paket refer ke dalam lingkungan R kita. Sama seperti yang kedua teratas library tadi, setelah paket refer dimuat, kita akan menggunakan semua fungsi yang disediakan oleh paket tersebut dengan mengontrol tampilan string dan representasi biner dari objek-objek di dalam. Oke, next. Kita manggil library gitu. Ini kita run. Nah, di library ggplot2 merupakan pemerintah untuk membuat perintah ggplot ke dalam lingkungan R. Setelah paket ggplot dibuat ini, kita bisa menggunakan semua fungsi yang disediakan oleh paket tersebut untuk membuat visualisasi data yang menarik dan informatif menggunakan pendekatan grammar of graphic. Oke. Lalu kita di library ROCR ini memuat perintah untuk paket Roach ke dalam lingkungan R. Paket Roach ini menyediakan fungsi-fungsi untuk melakukan evaluasi dan visualisasi kinerja model klasifikasi. Dengan membuat paket ini, kita dapat melakukan evaluasi model klasifikasi dengan lebih mudah. Oke, next. Kita mulai dari kelas. Oke, kita enter. Library class ini perintah untuk membuat paket kelas ke dalam lingkungan R kita. Paket kelas menyediakan algoritma klasifikasi K-nearest neighbor KNN yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi pada data. Dengan memuat paket kelas ini, kita dapat menerapkan algoritma KNN dalam analisis data kita. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Patricia Andrea Diajeng Putri. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai latihan modul 4 dari praktikum SSB. Baik, di sini saya akan membuat fungsi yang dimana digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari sebuah dataset, yaitu menggunakan fungsi head based.
Dari variabel base tersebut kemungkinan adalah nama sebuah data frame yang telah ada pada aplikasi RStudio, sedangkan fungsi head digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari variabel atau data frame base tersebut. Baik, akan kita run. Akan muncul output yaitu berupa 6 baris dan 14 kolom yang dimana masing-masing kolomnya memiliki nama kolom yang berbeda seperti climb, zn, indus, dan seterusnya. Baik, selanjutnya di sini kita akan memanggil fungsi yang digunakan untuk memberikan ringkasan statistik deskriptif dari objek data frame base, yaitu menggunakan summary. Kembali dengan variabel base. Ringkasan statistik deskriptif ini itu dapat berupa nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, kuartil pertama, kuartil kedua, median, dan seterusnya. Baik, akan kita run. Output yang dihasilkan merupakan variabel statistik deskriptif pada tiap variabel-variabelnya. Nah, misalnya pada kolom crime itu memiliki nilai minimum yaitu 0,000632, nilai kuartil pertamanya yaitu 0,08205, mediannya yaitu 0,25651, minnya yaitu atau rata-ratanya 3,61352, kuartil ketiganya yaitu 3,67708, dan nilai maksimumnya yaitu senilai 88,97620. Baik, selanjutnya di sini saya akan membuat fungsi generate the response variable. Baik, fungsi saya membuat ini adalah untuk membuat atau menentukan variabel respons yang akan digunakan dalam model statistik, sehingga variabel yang dihasilkan menjadi variabel respons dalam analis. Baik, yang pertama di sini saya akan membuat crime rate. Maksud dari fungsi ini yaitu pada kolom variabel crime memiliki 506 baris yang diinisialisasi sebagai 0 dengan fungsi wrap yang digunakan untuk melakukan pengulangan nilai. Selanjutnya, baik, selanjutnya pada kolom variabel crime itu berasal dari dataset Boston yang nilainya akan diubah menjadi 1. Baik, pada fungsi ini dapat menghilangkan kolom pertama pada dataset Boston, yaitu kolom variabel crime dengan menggunakan indeks negatif, yaitu koma min 1. Selanjutnya, baik, pada fungsi yang telah saya buat, kolom dari variabel crime tersebut ditambahkan ke dalam data frame df yang kemudian dijadikan faktor menggunakan fungsi sFactor untuk penggunaan lebih lanjut dalam analisis statistik. Baik, akan saya run. Oke, selanjutnya saya akan melakukan eksplorasi dari data analis.
Baik, kode-kode selanjutnya yang saya buat digunakan untuk menganalisis data eksploratory agar mendapatkan pemahaman awal tentang struktur dan pola dalam data. Baik, di sini saya akan membuat box plot yang dimana box plot tersebut diambil dari fungsi ggplot, yang dimana datanya diambil dari data frame df yang sebelumnya sudah dibuat dengan sumbu X-nya yaitu crime rate dan sumbu Y-nya yaitu ZN. Baik, untuk warna, fungsi color ini itu memberikan warna pada box plot. Baik, box plot ini menggunakan tema klasik atau visual klasik sehingga tampilan lebih sederhana untuk dibaca oleh para penggunanya. Sedangkan pemberian nama untuk box plotnya yaitu zone residential plots versus prime. Baik, akan saya run. Baik, dari output yang didapat, box plot yang menunjukkan distribusi variabel Zn untuk setiap crime rate. Pada sumbu X, dengan variabel crime rate merupakan variabel respon dengan nilai 0 dan 1. Dilihat dari gambaran di sini, box plot berwarna merah memiliki nilai X, X0 dan yang variabel biru, box plot biru memiliki nilai 1. Yang mewakili apakah crime lebih tinggi dari median atau tidak. 0 untuk crime di bawah median dan 1 untuk crime di atas median. Pada box plot di sumbu X sama dengan 0 memiliki rentang antara kuartil 1 dan kuartil 2 memiliki nilai 0 dan kuartil 3 memiliki nilai di rentang antara 25 sampai 50 sehingga memberi gambaran tentang seberapa besar data di sekitar nilai median. Whisker pada box plot di sumbu X sama dengan 0 menunjukkan jangkauan dari data yang tidak dianggap sebagai pencilan. Ini dia memiliki nilai antara pertengahan 20-50 hingga pertengahan antara 75-100. Sedangkan pencilannya berada di antara nilai 75-100. Berbeda dengan box plot yang ada pada sumbu X sama dengan 1, yang dimana nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya berada di nilai 0, serta nilai pencilannya berada di hampir mendekati nilai 25 dan tidak memiliki whisker. Baik. Selanjutnya saya akan kembali membuat box plot dengan fungsi ggplot. Kemudian saya akan mengambil datanya dari fungsi df atau data frame yang sebelumnya sudah diinisialisasi dengan sumbu x yaitu crime rate dan sumbu y yaitu indus. Yang dimana fungsi ini juga dapat memberikan warna pada box plot yang akan kita buat. Di sini juga kita akan memberikan tampilan atau tema klasik bagi box plotnya agar para pengguna dapat melihat bentuk box plot dengan lebih sederhana. Dan kita juga memberi nama pada box plot tersebut dengan nama Industrial Land Plots versus Crime Rate. Baik,
Selanjutnya akan saya run. Baik dari output yang didapatkan, boxplot yang menunjukkan distribusi variabel indus untuk setiap crime rate pada sumbu X itu merupakan variabel crime rate dan sumbu Y itu variabel indus. Dari sumbu X ini memiliki nilai 0 dan 1 yang mewakili apakah crime lebih tinggi dari median atau tidak. 0 untuk crime itu di bawah median, dan 1 untuk crime itu di atas median. Pada box plot di sumbu X sama dengan 0, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya itu berada di antara nilai 0 sampai nilai 10. Sedangkan pada box plot X sama dengan 1, kuartil 1 dan kuartil 2 hingga kuartil ketiganya memiliki rentang antara nilai 10 sampai 20, sehingga persebaran datanya berada di antara nilai 10 hingga 20. Dan di sini juga kuartil 2 dan kuartil ketiganya memiliki nilai yang sama. Whisker pada box plot di sumbu X sama dengan 0 menunjukkan jangkauan dari data yang tidak dianggap sebagai pencilan, yang memiliki nilai dari kuartil 1 hingga mendekati 0, dan juga dari kuartil ketiga hingga antara nilai 10 sampai 20. Sedangkan pada whisker, pada kelompok pada X sama dengan sumbu X sama dengan 1, whiskernya berada di antara kuartil 1 atau mendekati 10 hingga pertengahan antara 0 sampai 10, serta berada di kuartil 2 atau kuartil ketiga hingga memiliki nilai di atas 20. Berbeda dengan box plot. Sedangkan pada box plot di sumbu X sama dengan 0 memiliki nilai pencilan yaitu di atas 20. Sedangkan pada box plot X sama dengan 1 tidak memiliki nilai pencilan. Sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Marleta Cornelia. Baik, selanjutnya saya Marleta Cornelia Leander akan melanjutkan baris kode berikutnya, dan kali ini saya akan membuat box plot untuk box plot antara rooms per home versus crime rate. Pertama kita ketikkan ggplot. Nah, di sini sudah keluar box plotnya. Nah, di sini box plot menunjukkan distribusi variabel RM untuk setiap crime rate. Pada sumbu X dengan variabel crime rate merupakan variabel respons dengan nilai 0 dan 1 yang mewakili apakah crime lebih tinggi dari median atau tidak. Nah, ini adalah box plot 0 dan ini crime rate-nya yang 1. 0 untuk crime di bawah median dan 1 untuk crime di atas median. Pada box plot di sumbu X sama dengan 0 dan di sumbu X sama dengan 1 memiliki kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 yang sama di rentang antara nilai 6 hingga 7, sehingga nilai persebaran pada datanya berada pada nilai 6 hingga ke 7. Selanjutnya whiskernya. Whisker pada box plot di sumbu X sama dengan 0 dan sama dengan 1
itu juga tidak jauh beda. Itu dianggap sebagai pencilan yang sama-sama memiliki nilai antara 5 hingga 6. Jadi rentangnya 5 sampai 6, serta nilainya kurang dari 7 hingga 8. Sedangkan outliernya atau pencilan dari kedua box plot itu berbeda di antara box plot 0 dan box plot 1. Pada box plot X sama dengan 0, memiliki pencilan di sekitar nilai 8. Dan box plot di sumbu X sama dengan 1 memiliki pencilan di antara nilai 0 sampai dengan 5. Dan dinilai 8 hingga 9. Jadi kita akan lanjut ke baris kode berikutnya. Di sini di box plot berikutnya kita akan membuat box plot dengan box plot nitrogen oksida concentration versus crime rate. Di sini sama saja kodenya, yaitu ggplot. Dengan variabel Y-nya adalah nitrogen oksida konsentrasinya, atau disingkat NOx. Nah, di sini sudah ada box plotnya. Ini adalah box plot variabel NOx atau nitrogen oksida untuk setiap crime rate. Nah, di sumbu X crime rate ini merupakan variabel respon dengan nilai 0. Ini box plot nilai 0 dan ini adalah box plot nilai 1 yang mewakili apakah crime lebih tinggi dari median atau tidak. Kalau 0, box plot 0 ini dia di bawah median, dan box plot yang 1 ini crime-nya di atas median. Nah, pada box plot yang di X sama dengan 0, kuartilnya memiliki kuartil 1, 2, dan 3 yang berada di rentang antara 0,4 sampai 0,5. Dengan whiskernya berada di antara nilai 0,4 hingga 0,5, serta di antara 0,5 hingga 0,7. Dan di box plot yang memiliki nilai X sama dengan 1, memiliki kuartil 1, 2, dan 3 yang berada di rentang 0,5 hingga 0,7. Dengan whisker berada di antara nilai 0,5 hingga 0,6, serta di antara 0,7 sampai ke atas, di atas 0,8. Nah, kedua box plot ini tidak memiliki nilai pencilan atau outlier. Jadi, datanya tersebar secara benar, tidak ada nilai pencilan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam baris kode berikutnya. Yaitu baris kode
Selanjutnya kita akan masuk ke dalam baris kode berikutnya, yaitu baris kode antara untuk box plot age versus crime rate atau umur dengan crime rate. Nah, di sini sudah muncul antara box plot untuk age untuk setiap crime rate. Pada sumbu X ini ada seperti biasa variabel respons dengan nilai 0 dan 1, dengan 0 yang artinya lebih tinggi, box plotnya lebih tinggi dari median, dan box plot 1 itu di atas median. Kalau yang 0 itu dia di bawah median. Nah, pada box plot di sumbu X sama dengan 0 memiliki kuartil 1 sampai 3 yang berada di rentang 25 sampai 75 dengan whisker yang berada di antara 0 sampai 25 dan 75 sampai 100. Nah, di box plot variabel respons sama dengan 0 ini tidak memiliki nilai pencilan. Namun bedanya untuk yang box plot nilainya sama dengan 1 ini, dia memiliki pencilan. Yang pencilannya itu hanya ada di bawah, yaitu di antara rentang 20, di antara 0 sampai 50. Dan whiskernya itu berada di atas para pencilan, yaitu di antara 50 sampai 75 hingga 100 hingga ke atas. Lalu kuartil 1 sampai 3-nya itu berada di rentang 75 sampai 100. Selanjutnya kita akan masuk ke box plot untuk distance to employment centers versus crime rate. Di sini baris kodenya sama, hanya berbeda di sumbu Y dan variabelnya. Itu Y-nya adalah dis. Lalu untuk keterangan box plotnya yaitu distance. Dis itu adalah distance to employment centers versus crime rate. Nah, di sini dapat kita lihat box plotnya. Seperti biasa, variabel responsnya box plot X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. X sama dengan 0 itu memiliki arti dia ada di bawah median, dan untuk box plot X sama dengan 1 itu berada di atas median. Nah, di box plot di sumbu X sama dengan 0 itu punya kuartil 1 sampai 3 yang rentangnya di antara 2,5 dan 5 hingga 5 sampai 7,5. Nah, whiskernya ini berada di antara kurang dari 2,5, jadi 2,5 ke bawah sampai hingga 1, serta kuartil 3 hingga di antara 10 dan 12,5 memiliki satu pencilan, yaitu di sekitar 12,5. Nah, selanjutnya pada box plot X sama dengan 1 memiliki kuartil 1 sampai 3 di rentang 0 hingga lebih dari 2,5 dengan whiskernya berada di bawah 2,5 hingga kuartil 1 dan kuartil 1 hingga 0,5. Ini memiliki 3 nilai pencilan yang berada di antara nilai 5, 7,5, serta di antara 7,5 hingga 10. Selanjutnya kita akan masuk ke box plot access to radial highways versus crime rate. Nah, di
di sini sumbu Y atau variabel yang dipakai adalah variabel RAD atau Access to Radial Highways. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa box plot 0 bahwa ada box plot untuk nilai variabel respons sama dengan 0 dan variabel respons sama dengan 1. Nah, untuk variabel respons sama dengan 1 ini nilai mediannya dia mendekati nilai maksimum yaitu 25. Namun nilai minimumnya sebesar 5. Nah, sedangkan variabel respons sama dengan X sama dengan 0 ini mediannya berada di rentang 0 sampai 5, yaitu di bawah 5 sedikit, lalu kuartil satunya di bawah mediannya berarti sekitar 3, dan maksimumnya sekitar 5. Lalu kedua box plot ini tidak memiliki nilai pencilan atau outlier. Namun whisker untuk X sama dengan 0 ini berada di rentang 0 sampai 5 dan 5 sampai 10. Sedangkan untuk X sama dengan 1 memiliki rentang antara 0 sampai lebih dari 5 sedikit namun di bawah 0 dan tidak ada whisker yang ke atas. Baik, selanjutnya saya Novelia Dinda dengan NIM 104 akan melanjutkan deretan kode yang akan dijalankan pada presentasi kali ini. Pertama-tama kita membuat Ctrl-Alt-I untuk membuat markdown barisan kode yang baru. Kita mirip kayak yang di atas sebelumnya. Kita buat ggplot, data frame, as dari X sama dengan crime rate dan Y sama dengan PT ratio dengan color crime rate. Kemudian kita plus gom box plot im classic untuk membuat ggplot, lalu kemudian kita plus labs dengan title. On title-nya pupil teacher ratio versus crime rate. Lalu kita bisa run. Nah, kita dapatkan box plot yang ini. Dari output ini kita dapat lihat bahwa distribusi variabel pupil teacher ratio, ini typo. Coba kita run lagi. Pupil teacher ratio menunjukkan untuk setiap crime rate pada sumbu X dan variabel crime rate merupakan variabel respon dengan nilai 0 dan 1 yang mewakili apakah crime lebih tinggi dari median atau tidak. 0 untuk crime dan di bawah median dan 1 untuk crime di atas median. Dengan whisker berada di antara 12,5 yang ini dan 15,0.
hingga kuartil 1 dan kuartil 3 hingga di atas 20,00 dengan satu nilai pencilan yaitu 12,5. Sedangkan pada box plot sumbu X memiliki kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 di rentang 17,5 hingga 20,00 yang memiliki dua nilai pencilan yaitu 12,5 dan 15,0. Kemudian lanjutannya kita membuat box plot baru, yaitu sama kayak tadi ggplot, data frame AS, X sebagai crime rate, dan Y sebagai blood. Color sebagai crime rate. Terus kita plus GOM box plot dengan plus theme klasik, lalu plus lagi labs dengan title tunggu, ada yang salah. Oh iya, pantas ada yang salah, belum dikontrol Alt I. Gak boleh gitu. Nice. Nah, title-nya jadi proportion of blacks versus crime rate. Bisa kita run. Oh, nah ini box plotnya. Maaf tadi agak beberapa kali error. Box plotnya kita bisa lihat bahwa dari kode ini menampilkan box plot dengan judul Proportion of Blacks versus Crime Rate. Box plot ini diambil dari fungsi ggplot yang dimana data diambil dari data frame df serta sumbu x atau variabel responnya yaitu crime rate dengan sumbu y yaitu black serta fungsi crime rate sebagai variabel prediktor yang mendefinisikan penduduk keturunan Afrika Amerika pada box plot. Pada kode ini akan menampilkan box plot dengan dapat kita lihat bahwa pada sumbu X variabel crime rate merupakan variabel respon dengan nilai 0 dan 1 yang mewakili apakah crime lebih tinggi daripada median atau tidak. 0 untuk crime di bawah median dan 1 untuk crime di atas median dengan pencilan antara 300 dan 400. Pada box plot, sumbu X sama dengan 1 memiliki kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 di rentang 300 hingga 400. Dengan interpretasinya, ada hubungan antara tingkat kejahatan dan banyaknya penduduk yang keturunan kulit hitam di wilayah Boston. Semakin besar proporsi penduduk, maka semakin tinggi juga tingkat kejahatannya. Kemudian kita membuat box plot lagi, Ctrl Alt I, ggplot, sama df as X sebagai crime rate, dan Y sebagai stat.
dan color crime rate. Oke. Lalu GOM box plot plus theme klasik tambah webs dengan title percentage of low income earners versus crime rate, yang artinya itu persentase pendapatan rendah terhadap tingkat kriminalitas. Lalu kita run. Ada yang salah lagi? Sabar. Kita bisa istat, elstat. Nah, pada kode ini, box plot diambil dari fungsi ggplot yang dimana data diambil dari data prime df dengan sumbu x yaitu crime rate dan sumbu y yaitu elstat, serta fungsi crime rate yang memberikan warna pada box plot. Pada sumbu x dengan variabel crime rate merupakan variabel respon dengan nilai 0 dan 1 yang mewakili apakah crime lebih tinggi dari median atau tidak. Dengan nilai pencilan antara 20 hingga 30, nilai pencilannya di sini. Pada box plot sumbu X1 memiliki kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 di rentang 20 dan 30. Nih, ya, ini kan di rentang 10 hingga 20. Nah, kita bisa lihat juga bahwa tingkat kriminal sama pendapatan rendah itu enggak sesetara ini ya. Tingkat banyaknya orang kulit hitam Afrika, Amerika. Nah, kemudian kita membuat ggplot lagi, Ctrl Alt I. Untuk nggak ketik guys, ggplot dfas x sama dengan prime rate sama y sama dengan medv color sama dengan crime rate, lalu GOM box plot theme klasik lalu kemudian plus labs dengan title owner occupied houses versus crime. Oke, kita bisa run. Nah, jadi pada kode ini kita dapat lihat bahwa pada sumbu X dengan variabel crime rate merupakan variabel respon dengan nilai 0 dan 1 yang mewakili apakah crime lebih tinggi dari median atau tidak. 0 untuk crime di bawah median dan 1 untuk crime di atas median. Dengan nilai pencilan antara nilai 10 dan juga di antara nilai 40 dan 50. Nih, nilai pencilan nilai 10 dan 40 dan 50. Nilai pencilan itu yang titik ini. Nah,
Pada box plot di sumbu X sama dengan 1, memiliki kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 di rentang antara 10 dan 30. Di antara 15 hingga 30. Nah, kalau kita bisa lihat owner occupied houses ada, ini variabel responnya itu crime rate, variabel prediktornya itu owner occupied houses. Lalu kita bisa buat ggplot yang terakhir, yaitu kita buat Ctrl Alt I dulu. Baru kita ggplot df as x crime rate y sama dengan teks color sama dengan crime rate. Lalu BOM plus BOM box plot. Dengan theme klasik plus labs. Dengan title full value property tax rate versus crime rate. Nah, bisa kita run. Nah, pada kode ini menampilkan box plot dengan judul full value property tax rate versus crime rate, atau artinya tarif pajak properti dengan tingkat kejahatan. Jadi, pada kode ini, sumbu Y sebagai crime rate dan sumbu X sebagai X, serta fungsi crime rate memberikan warna pada box plot. Pada sumbu X, dengan variabel crime rate, memberikan variabel crime rate yang merupakan respon, dan variabel teks yang merupakan variabel prediktor. Dengan nilai 1 pencilan pada nilai 700 untuk X sama dengan 0. Dan pada box plot di sumbu X sama dengan 1 memiliki kuartil 1. Kuartil 1 di angka 300-an, 330. Untuk di kuartil 2 dan kuartil 3-nya ada di angka 660. Nah, kita bisa lihat bahwa interpretasinya bahwa ada hubungan antara tingkat kejahatan dan tarif pajak untuk properti di wilayah Boston. Semakin rendah tarif pajak, maka semakin tinggi tingkat kejahatan pada wilayah Boston. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rengku Mikarubi dengan NIM 122450038, dan di sini saya akan melanjutkan bagian saya. Pertama, saya akan set sheet dengan angka 1110, lalu dalam variabel df split saya akan mengurutkan sampelnya n row sebagai jumlah baris, n row lagi kali 0,8. Di sini menandakan bahwa 80% dari datasetnya itu dipilih secara random.
Lalu untuk dalam variable train atau untuk data trainnya, kita ganti menjadi kurung siku. df split juga. Split sample and row df. Ini ada yang typo, df underscore split sort sample and row df. Ini ada yang kurang ini, lalu di run. Oke, baik. Di sini selanjutnya setelah datasetnya dibagi menjadi dua atau di split menjadi dataset train dan juga tes untuk mengevaluasi model statistik untuk menghasilkan hasil prediksi yang akurat, selanjutnya kita akan melakukan analisis diskriminan linear pada dataset train. Jadi bisa dapat memahami pola mendasar dari variabel response crime rate dan juga variabel prediktor yaitu dalam dataset train dan lalu digunakan untuk membuat prediksi dari data yang baru. Oke, sini kita buat dulu menggunakan rumus LDA fit, menggunakan fungsi LDA, pakai variabel crime rate-nya dan juga ketik data sama dengan pakai data train-nya, lalu di view LDA-nya ini ada yang salah, sini harusnya lalu di sini muncul hasil dari LDA-nya, yaitu outputnya merupakan ringkasan dari model LDA yang diperoleh dengan nilai probabilitas itu 0, yang itu 0 adalah 0,4851485 dan satunya itu 0,5148515. Lalu ditampilkan nilai rata-rata dari kolom variabel data frame masing-masing grup, yaitu 0 dan 1. Seperti pada kolom variabel ZN dengan grup 0 memiliki nilai 20,5969939 dan grup 1 memiliki nilai 1,173077 dan juga sebagainya. Lalu untuk koefisien dari diskriminan linear masing-masing kolom variabel data frame pun terlihat seperti ZN yang memiliki nilai min 0,0061746668 dan juga seterusnya. Untuk dan melakukan prediksi model LDA yang telah diuji pada dataset tes, kemudian hasilnya akan disimpan sebagai objek pada LDA pred atau prediksi LDA-nya. Kita lanjut untuk prediksi LDA-nya. Oke, KLDA pred, lalu kita pakai fungsi predict. Kita pakai dataset dari tes untuk memprediksinya. Lalu untuk kelasnya pakai fungsi LDA lagi, prediksi untuk kelasnya, lalu dibuat menjadi sebuah tabel LDA-nya yang kelas juga dari crime rate yang dari dataset tes. Lalu kita tutup chunk-nya. Dan
muncul tabel dari kelas LDA-nya. Itu adalah pada outputnya baris mewakili kelas prediksi yang diberikan oleh model LDA, sedangkan kolom mewakili kelas sebenarnya yaitu dari dataset tes. Dan 54 sama 30 di sini yang diagonal utamanya itu menunjukkan jumlah observasi yang diklasifikasi dengan benar oleh model LDA. Lalu yang sekunder yaitu 15 dan 3 itu menunjukkan jumlah observasi yang salah diklasifikasi oleh model LDA tersebut. Dapat dinilai atau dilihat bahwa model LDA telah diprediksi dengan cukup baik karena jumlah prediksi benar yaitu 54 tambah 30 itu 84, dan itu lebih besar daripada jumlah prediksi salah yaitu 15 tambah 3. Jadi kalau misalnya lebih besar yang prediksi benarnya berarti termasuk prediksi dari model LDA-nya itu sudah cukup baik. Dan untuk kelas 0, 54 observasi diklasifikasikan benar. Lalu 15 observasi salah diklasifikasikan sebagai kelas 1. Dan begitu pula untuk kelas selanjutnya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung predictive accuracy dari LDA, yaitu seberapa akurat prediksi dari model LDA dari dataset pengujian dan lalu dicetak hasilnya. Oke, langsung saja kita buat chunk baru. Pakai fungsi accuracy. Kita buat variabel accuracy dulu. Pakai rumus rata-rata LDA kelasnya sama dengan tes crime rate common digits itu adalah 2 lalu dikali 100. Oke, lalu di print, keluarkan outputnya, akurasinya is yang variabel akurasi LDA tadi ditampilkan dari hasil perhitungannya adalah %. Lalu ditutup dan muncul akurasinya, langsung muncul itu adalah 82%. Oke, lalu lanjut ke chunk selanjutnya. Dan 82% ini telah mencapai prediksi kelas crime rate pada dataset tes dan menghitung dan mencetak error pengujian dari model LDA dengan mengurangkan akurasi pengujian dari 100% sehingga didapatkan persentase kesalahan dari modelnya. Oke, lalu kita lanjut ke chunk selanjutnya. Untuk kita di sini menggunakan fungsi paste untuk menggabungkan string dengan nilai error yang telah dihitung dalam persentase kemudian di print. Oke. Paste is mau menghitung tes errornya, kita tutup dulu, enter. Dan di sini tes errornya didapat 18%, yang artinya model ini memiliki prediksi dengan salah sebesar 18% dari dataset tes. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.